Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natal Pratama Marbun dari kelas 11 IPA B1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi jaringan komputer. Pengertian jaringan komputer adalah memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data, perangkat lunak komputer sampai dengan aplikasi. Dengan adanya jaringan komputer ini, menjadikan penggunanya bisa berinteraksi atau berkomunikasi dengan pengguna lain. Dalam jaringan komputer, tentu ada pihak-pihak terkait. Pihak penerima layanan disebut dengan klien, dan pemberi layanan disebut dengan server. Pada desain yang satu ini, biasanya dikenal dengan sistem client server. Sejarah jaringan komputer. Di sejarah jaringan komputer dimulai dari lahirnya konsep jaringan komputer pada tahun 1940-an di Amerika, yang dibuat oleh proyek untuk pembangunan komputer di laboratorium Bell dan Gore Research dari Universitas Harvard yang dipimpin oleh Profesor Howard Aiken. Pada awalnya, penemuan tersebut digunakan untuk memanfaatkan sebuah perangkat komputer untuk keperluan bersama. Idenya adalah untuk mengerjakan beberapa tugas tanpa membuang waktu kosong yang terlalu banyak. Maka dibuatlah proses beruntun sehingga program bisa dijalankan dalam beberapa komputer. Tujuan jaringan komputer. Ada beberapa tujuan dari jaringan komputer. Di antaranya adalah meningkatkan komunikasi antar pengguna baik secara langsung maupun tidak langsung. Meningkatkan produktivitas pengguna karena memungkinkan mereka untuk mengakses informasi dan sumber daya dengan cepat dan mudah. Meningkatkan keamanan data dan sistem dengan menyediakan berbagai fitur keamanan seperti firewall, antivirus, dan lainnya. Meningkatkan komunikasi antar pengguna baik secara langsung, memudahkan akses informasi dari berbagai sumber, baik lokal maupun global maupun tidak langsung. Jenis-jenis jaringan komputer. Ada 4 jenis jaringan komputer. Pertama, jaringan lokal. Jaringan lokal adalah jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat komputer dalam area geografis yang terbatas, seperti rumah, kantor, ataupun gedung. Yang kedua, jaringan metropolitan. Jaringan metropolitan meliputi area yang lebih luas daripada jaringan lokal, seperti kota atau wilayah perkotaan. Lalu jaringan luas. Jaringan luas mencakup area yang lebih besar, bahkan mencakup wilayah yang sangat luas seperti negara ataupun benua. Yang terakhir, jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel menggunakan teknologi nirkabel seperti Wi-Fi untuk menghubungkan perangkat-perangkat komputer tanpa menggunakan kabel fisik. Manfaat jaringan komputer. Ada beberapa manfaat dari jaringan komputer. Yang pertama, kita akan jadi lebih mudah dalam melakukan resource sharing ketika menggunakan jaringan komputer. Dalam hal ini, yang bisa dikatakan resource sharing seperti data sharing, hardware sharing, dan internet access sharing. Berikutnya, jaringan ini juga bisa digunakan untuk keperluan hiburan seperti memainkan game online, mencari informasi di internet, atau bahkan menonton video yang ada di internet. Manfaat berikutnya adalah jaringan komputer adalah suatu jaringan yang bisa lebih bermanfaat terutama dalam melakukan peningkatan terhadap suatu kinerja. Yang terakhir, saat ini dengan jaringan komputer, kamu bisa saling terkoneksi dalam jaringan LAN ketika jaringan sudah terbentuk dan terhubung dengan koneksi internet. Kemudian koneksi dan komunikasi antar
user bisa terjadi. Contohnya adalah dengan mengirim email atau gedung atau workgroup. Baik, kesimpulan dari presentasi kali ini adalah jaringan komputer adalah tulang punggung yang bisa mendukung konektivitas dan pertukaran informasi di dunia modern. Berbagai jenis jaringan seperti LAN, MAN, WAN, dan jaringan nirkabel digunakan untuk menghubungkan komputer dan perangkat-perangkat lainnya dalam skala yang berbeda. Dengan kemajuan teknologi, jaringan semakin terintegrasi dan memungkinkan pertukaran data yang cepat dan efisien di seluruh dunia. Pemahaman tentang jenis-jenis jaringan ini menjadi penting dalam memahami infrastruktur komunikasi yang mendukung kehidupan digital kita saat ini. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga apa yang saya presentasikan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Terima kasih.